Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, Liu Chenhao terkejut. Kakak, mungkin aku salah paham, jadi aku pergi untuk menyerang penjara bawah tanah dengan kakakku, apakah itu yang kamu maksud? Dimengerti dengan baik. Liu Chenhao menjadi pucat dalam sekejap. Bab 27 Misi Tersembunyi. Memang, Cheng Jinu sepenuhnya mampu mengalahkan laba-laba raksasa itu sendirian, dan bos lainnya seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Tapi hanya memikirkan mereka berdua yang menghadapi sekelompok besar monster tipe serangga itu, Liu Chenhao tidak bisa bernapas. Melihat Liu Chenhao yang telah kehilangan kemampuannya untuk berbicara, ekspresi Cheng Xiaoyu seperti mengatakan, aku tahu akan seperti ini. Tapi itu benar-benar cara terbaik. Pendekatan terbaik dari kedua dunia. Cheng Jinu tahu bahwa sangat sulit bagi pemburu tingkat E untuk memasuki serikat pemburu sendirian. Untuk menghasilkan uang, dia menyadari fakta ini saat dia memilih menjadi pemburu. Karena itu, hanya ada dua cara. Salah satunya adalah melepaskan kesempatan untuk memasuki ruang bawah tanah sendirian, dan yang lainnya adalah membentuk tim penyerang Anda sendiri. Namun saat ini Liu Chenhao justru mengatakan akan membentuk tim penyerang. Bukankah ini kesempatan? Tapi, kakak. Jika kita ingin memasuki ruang bawah tanah tingkat C, kita membutuhkan setidaknya 10 orang. Saya pikir selama Anda membayar untuk kepala, para pemburu pasti akan bergegas. Ini disebut menerapkan apa yang telah Anda pelajari. Para pemburu yang tidak ingin bertarung mati-matian dan sangat membutuhkan sejumlah uang harus sangat bersedia. Liu Chenhao masih gemetar ketakutan. Benarkah hanya kita berdua yang memecahkan semua monster dan bos pamungkas di penjara bawah tanah? Tepatnya, seharusnya hanya ada satu orang. Bingo. Dengan cara ini, bahkan dalam keadaan luar biasa, kerugian dapat diminimalkan. Dan hanya ada Liu Chenhao saja, jadi dia tidak perlu peduli dengan pandangan orang lain. Dengan cara ini, Anda dapat naik level dengan cepat. Dan pada akhirnya, sebagai hadiah terbanyak, dia juga bisa mendapatkan real estate senilai 200 juta yuan, yang bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Sekarang tinggal membujuk Liu Chenhao. Seperti yang diharapkan, Liu Chenhao sekarang sangat panik. Tapi juga, itu terlalu berbahaya, Kak. Kamu hanya tahu satu hal dan bukan yang lain. Oke. Cheng Xiaoyu memberi isyarat kepada Liu Chenhao untuk mendekat, dan Liu Chenhao membungkuk. Pikirkan, jika orang lain tidak berpartisipasi dalam perburuan, apakah itu berarti selama kita berdua baik-baik saja, seluruh kelompok akan aman? Ya itu. Pertama kali kamu menyerbu ruang bawah tanah, bukankah kamu aman dan sehat? Pikirkan tentang itu, apa yang akan terjadi jika tidak ada korban dalam pertempuran kelompok 19 yang kamu atur? Mata Liu Chenhao berbinar. Saya mengerti. Kalau begitu, akan sangat mudah untuk meyakinkan ayahnya. Tidak hanya dia seorang pemburu peringkat D, dia juga memimpin 19 pertarungan tim tanpa korban. Maka kemampuannya untuk menjadi pemimpin guild akan dikenali. Tidak ada yang mencontohkan kepemimpinannya lebih dari ini. Cheng Jinwu memandang ekspresi Liu Chenhao dengan puas. Anak ini mengambil umpan. Sejak awal, satu-satunya orang yang membutuhkan bantuan adalah Liu Chenhao. Untuk Cheng Jinwu, bahkan tanpa Liu Chenhao, dia masih bisa memasuki ruang bawah tanah melalui asosiasi atau kota acak. Pada saat yang sama, Liu Chenhao juga berpikir. Meski sedikit berisiko, begitu dia berhasil, hadiah yang bisa dia dapatkan sangat besar. Memikirkan kekuatan bertarung Cheng Xiaoyu yang menakjubkan terakhir kali, Liu Chenyu merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Liu Chenhao akhirnya mengambil keputusan. Saudaraku, lakukan saja apa yang kamu katakan. Lalu aku akan segera menemukan rekan satu tim yang cocok. Ini baik. Cheng Jinwu mengangguk. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Liu Chenhao, yang gelisah selama ini, menunjukkan senyum cerah. Saya akhirnya bisa mendapatkan bantuan dari kakak laki-laki saya. Dia tiba-tiba merasa bahwa penjara bawah tanah berikutnya tampak kurang menakutkan. Dengan Cheng Jinwu sebagai partner yang kuat dan dapat diandalkan, membentuk tim penyerang menjadi lebih mudah. Seperti yang dikatakan Seong Jinwu, selama ada gaji yang cukup, tidak perlu khawatir tidak ada yang bergabung dengan mereka.
Ini adalah langkah pertama saya untuk menjadi pemimpin guild. Cheng Jinwoo mengaitkan bibirnya. Saya juga dapat menyerang ruang bawah tanah tingkat C sendiri, dan saya dapat meningkatkan dengan cepat. Kedua pria itu meninggalkan kafe dengan perasaan puas. Setelah mengirim Liu Chenhao pergi, Cheng Xiaoyu bergegas pulang. Karena dia tidak tahu kapan asosiasi akan memanggilnya. Sudah 10 hari sejak dia meninggalkan rumah sakit, jadi kemungkinan besar akan ada portal baru di dekat sini. Asosiasi pemburu biasanya menemukan pemburu 3 kali sebulan untuk membersihkan ruang bawah tanah yang muncul di dekatnya. Alasan utama mengapa dia hanya memberi waktu 1 jam kepada Liu Chenhao adalah karena asosiasi pemburu dapat menelepon kapan saja. Sekarang saya bahkan tidak bisa melewatkan ruang bawah tanah high level. Dia hanya ingin berburu lebih banyak monster dan naik level dengan cepat. Saya tidak menyangka akan sangat merepotkan tanpa koleksi. Untungnya, ponselnya akan dikirimkan dalam 2 hari. Cheng Jinwoo membuka pintu dan masuk. Rumah itu sunyi. Adik perempuannya masih bersekolah. Setelah memastikan kembali bahwa tidak ada orang di rumah, Cheng Jinwoo membuka antarmuka tugas harian. Dapatkan hadiah hari ini. Sebelum dia pergi menemui Liu Chenhao, dia telah menyelesaikan tugas harian hari ini. Tapi saat itu, ada terlalu banyak orang, jadi dia harus melihat hadiahnya nanti. Seseorang memancarkan cahaya biru ke seluruh tubuhnya, dan sebuah kotak hadiah tiba-tiba muncul di tangannya. Adegan seperti itu akan sangat aneh bagi siapapun. Gemerincing. Tugas harian, bersiaplah untuk menjadi orang yang kuat. 100 push up, selesai, 100-100. 100 sit up, selesai, 100-100. Squat 100 kali, selesai, 100-100. Lari 10 km, selesai, November 10. Anda telah menyelesaikan tugas harian, bersiaplah untuk menjadi yang kuat. Hadiah misi telah tiba. Apakah akan menerima? Y.T. Tidak, tunggu sebentar. Cheng Jinwoo, yang baru saja akan menerimanya, tertarik dengan kata-kata tertentu. Matanya tertuju pada lari, di baris paling bawah. Lari 10 km, selesai, November 10. Awalnya dia pikir bukan masalah besar untuk melampaui 1 kilometer. Tapi semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa kotak-kotak. Saya sudah mencapai target, kenapa masih mencatat? Mata Cheng Jinwoo menjadi dalam. Apakah ini hanya kebetulan? Cheng Jinwoo segera berbaring di tanah, menopang seluruh tubuhnya dengan tangannya. Kemudian mulai melakukan push-up. Matanya terkunci di udara. Gemerincing. Anda menyelesaikan 1 push-up. 100 push-up. Selesai, 111-100. Ding dong. Anda menyelesaikan 1 push-up. 100 push-up. Selesai, 112-100. Tidak hanya jarak lari yang dicatat, tetapi jumlah push-up yang terlampaui juga dicatat. Tiba-tiba, dia sangat penasaran dengan batas atas angka ini. Lengan Cheng Jinwoo melotot dengan pembuluh darah. Karena peningkatan substansial dalam kemampuannya, dia hampir tidak bisa merasakan beratnya sendiri sekarang. Saya merasa tubuh saya sangat ringan. Tidak butuh waktu lama untuk jumlahnya mencapai 200. Ding dong. Anda menyelesaikan 1 push-up. 100 push-up. Selesai, 200-100. Ding dong. Anda menyelesaikan 1 push-up. 100 push-up. Selesai, 200-100. Angka berhenti di 200. Cheng Jinwoo melakukan beberapa push-up lagi, tetapi nilainya tidak meningkat lagi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.